Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa aftaradallahu alaina siyamahu fihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan diberkahi. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah melimpah karuniakan nikmatnya kepada kita sekalian tanpa hitungan, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada malam ini Majelis Fikih bisa hadir kembali setelah sekian pertemuan. Qadarullah saya tidak bisa hadir di majelis ini. Nah, mudah-mudahan majelis ini hadir kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang kita imani kenabian dan kerasulannya tanpa keraguan sedikit pun, yang kita taati, kita ikuti seluruh ajarannya, yang kita teladani akhlakul karimahnya, yang kita cintai karena iman kita kepada kenabian dan kerasulannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati dan diberkahi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Nah, mulai malam ini atau pertemuan ini, insya Allah kita lanjut ke rukun Islam yang keempat, yaitu Siam Ramadan. Kita sudah berada di 2/3 bulan Rajab, dan insya Allah biiznillah mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Karena itu mari kita memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, karena itu Majelis Fikih ya hadir mengajak semua yang ada di majelis ini untuk bersama-sama mengingat kembali atau saling ingat mengingatkan terkait dengan persiapan menyambut bulan Ramadan. Kenapa ini kita anggap penting, walaupun beberapa tahun yang lalu kita sudah sering bahas, karena ibadah Ramadan atau Siam Ramadan ini ibadah tahunan yang waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, yang kita tidak bisa memilih waktunya lagi. Kita tidak bisa melaksanakan Siam Ramadan di bulan Sya'ban. Kita juga tidak bisa di bulan setelah Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menetapkan waktunya,
dan itu tentu banyak sekali fadilah dan hikmah, maka kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum yang kita harus sambut dengan persiapan yang maksimal, yang optimal. Karena momentum ini tidak berulang lagi. Karena itu sering dikatakan, kalau tahun ini Allah takdirkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, setelah Ramadan itu kita lewati, maka selamanya kita tidak akan berjumpa lagi. Kalaulah ada Ramadan di tahun depan, biidznillah dan insya Allah kita masih diberi umur panjang, maka sesungguhnya Ramadan tahun depan bukan Ramadan tahun ini. Maka persiapan menyambut Ramadan ini kita semuanya anggap penting supaya ibadah kita bisa maksimal di bulan Ramadan nanti. Tentu saja kita sebagai hamba Allah yang beriman yang sangat berkepentingan dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Bukan semata-mata di dalamnya ada keutamaan, tapi boleh jadi bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semua ini adalah rahasia. Ya, Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, kita tidak tahu kapan usia kita ini berakhir, kapan ajal atau maut itu tiba. Nah, tentu saja tidak ada penyesalan yang datang di awal. Selalu saja penyesalan itu di akhir. Nah, sebelum kita menyesal, apalagi penyesalan itu nanti di akhirat, kelak yang kita tidak bisa lagi ada usaha-usaha untuk memperbaiki, maka bab saling ingat mengingatkan di antara kita ini menjadi penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi, bagi kita semuanya siam Ramadan atau bulan Ramadan yang di dalamnya ada ibadah siam dan tentu ibadah-ibadah lain yang menyertai bukan persoalan yang baru. Ya, di antara kita mungkin sudah ada yang 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun melaksanakan ibadah siam Ramadan ini. Nah, tetapi kalau kita sadari betul, kita belum merasa puas, kita belum merasa ibadah kita ini sudah puncak di bulan Ramadan, sudah maksimal. Nah, selalu saja kalau kita evaluasi di akhir Ramadan, ternyata banyak ibadah-ibadah yang masih belum terlaksana. Kalaulah sudah terlaksana, masih banyak yang belum maksimal. Ini pengalaman kita dari tahun ke tahun selalu begitu. Ya, selalu saja di akhir Ramadan ketika Ramadan meninggalkan kita, ya, rasa penyesalan karena banyak ibadah yang belum terlaksana selalu saja hadir di benak kita, hadir di depan kita. Nah, karena itu jauh-jauh ya kita berusaha untuk melakukan persiapan. Nah, insya Allah sampai menjelang Ramadan nanti, ya ngaji kita di majelis fikih ini membahas tentang persiapan-persiapan itu. Apa saja yang sebelum Ramadan tiba kita harus persiapkan supaya kita tidak terlambat. Nah, jadi jangan Ramadan sudah berakhir baru kita melakukan persiapan. Atau Ramadan sudah datang, kita belum ada persiapan. Nah, tentu saja amal-amal yang kita persiapkan dengan baik dan yang tidak kita persiapkan, hasilnya akan berbeda. Ya, apapun yang kita lakukan dengan penuh persiapan, itu insya Allah hasilnya akan lebih baik.
Karena kita lebih siap daripada tidak mempersiapkan diri. Nah, saya kira hal seperti ini tidak perlu diperdebatkan karena sunatullahnya sudah begitu. Jadi apa saja amal yang kita persiapkan lebih baik, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Nah, ternyata terkait dengan ibadah siam Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang menyertai siam Ramadan ini banyak sekali. Nah, karena itu butuh persiapan yang juga beraneka ragam. Nah, ini yang insya Allah dari pertemuan menjelang Ramadan kita akan bahas bersama. Tentu saja yang pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Kenapa mesti kita lakukan persiapan ruhiyah atau persiapan mental ini? Sebab yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan siam Ramadan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, yang merasa dipanggil berarti hanya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil dengan panggilan yang umum. Ya ayuhan nas, tidak. Tetapi sudah khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah siam. Nah, panggilan itu selalu kita jumpai. Setiap kali kita menghatamkan Al-Quran, pasti kita membaca panggilan itu. Ya. Dan dari dulu sampai nanti hari kiamat, panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan siam ini tidak terhapus. Jadi ayat ini tidak masuk baik maknan maupun lafzon. Ya. Sudah final. Dan selalu kita baca ketika kita, kalaulah kita tidak menghatamkan, tapi setiap kita baca suratul Baqarah, surat yang kedua dari Al-Quranul Karim, pasti kita dapatkan panggilan itu. Pasti kita baca panggilan itu. Yaitu di dalam ayat yang sering kita ulang-ulang, ya, mulai dari ayat 183 sampai 187. Ibadah siam ini ibadah yang besar, siam Ramadan ya khususnya, karena itu termasuk rukun Islam yang keempat. Ini disepakati oleh kaum muslimin. Artinya apa? Islam kita tidak sempurna, bahkan Islam kita bisa batal kalau ibadah siam ini tidak dilaksanakan karena ya menolak wajibnya ibadah siam. Bukan karena udzur, tetapi karena menolak wajibnya siam. Nah, karena ini persoalan besar, tentu cara merespon kita juga tidak boleh asal-asalan. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin? Yang mengundang kita adalah Rabbul Jalal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Besar. Rabb kita, Tuhan kita, yang hanya Allah yang kita ibadahi. Jadi panggilan ini bukan panggilan biasa. Bukan manusia yang memanggil. Kalaulah ada para kiai, para mubalik, para da'i, para asatidz, ustazah, membacakan ayat itu bukan yang membaca yang memanggil. Karena yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang sangat indah. Panggilan yang sangat mulia. Panggilan yang sangat istimewa. Karena itu panggilan ini harus kita respon.
kalau betul kita ini hamba-hamba Allah yang beriman. Karena sesungguhnya yang menjadi mukhatab, yang dipanggil dalam firman Allah, ayat 183 dari surat Al-Baqarah itu adalah hamba-hambanya yang beriman. Nah, karena itu iman ini harus dikuatkan, iman ini harus ditingkatkan terus. Ya, karena saya yakin semua yang hadir di majelis ini pasti yang beriman. Tetapi iman itu tingkatannya beda-beda. Ya, bahkan dikatakan ya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Sehingga ketika iman ini lemah, maka merespon panggilan Allah itu kadang juga lemah. Ketika iman kita ini kuat, maka merespon panggilan itu juga kuat dan cepat. Nah, ini yang perlu kita persiapkan keimanan kita. Sudah sekian kali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beriman. Dan dalam ayat 183 dari surat Al-Baqarah ini spesifik. Ya, karena setelah panggilan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sesuatu yang besar. Yang fadilahnya Masya Allah, bukan keselamatan dunia yang dibicarakan semata, tapi ini adalah keselamatan dunia akhir. Nah, karena itu ya dengan keimanan, ya cara kita merespon ini dengan keyakinan. Kalau Allah manggil kita, pasti itu ada sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Makanya ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan ada ayat-ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada beberapa kemungkinan. Kalau tidak Allah berikan perintah, Allah berikan larangan, atau Allah berikan hakikat-hakikat yang besar, hal-halnya gaib yang besar, maka Allah panggil. Bahkan dalam kajian ulumul Quran, ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah ayat-ayat madaniyah karena syariat Allah diturunkan di situ. Nah, kenapa kemudian dipanggil? Karena yang bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang beriman. Bahkan saum kita ini kualitasnya nanti juga ditentukan oleh kualitas iman kita. Inilah masyarakat muslimin, urgensinya pentingnya kita persiapkan ruhiyah kita, iman kita dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti ada tanda-tanda kesiapan iman kita itu dalam merespon panggilan Allah ini. Ya, di antaranya adalah ya, sikap kita satu, sam'an wa ta'at. Jadi orang beriman itu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada pilihan yang lain kecuali sam'an wa ta'at. Ya Allah, kami dengar panggilan-Mu dan kami taati panggilan. Kami dengar seruan itu dan kami ikuti isi dari seruan itu. Maka orang yang beriman ketika membaca ayat dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka ruhiyahnya sudah siap, mentalnya sudah siap. Sehingga mengatakan, ya Allah, apapun yang Engkau perintahkan, setelah Engkau memanggil hamba-Mu ini, hamba-Mu siap melaksanakan. Ya Allah, apapun yang Engkau larang, setelah Engkau memanggil hamba-Mu ini, maka hamba-Mu akan tunduk patuh taat untuk menjauhinya. Ya Allah, setelah Engkau memanggil hamba-Mu dan apapun yang Engkau sampaikan ya Allah untuk kami, maka kami meyakini kebenaran. Jadi bagi kita ketika Allah memanggil
sebelum disampaikan apa, setelah itu mental kita sudah siap. Maka kita merespon dengan istijabah fauriyah. Dengan respon yang positif, respon yang cepat. Ya. Jadi ini, ketika kita sudah bisa menyampaikan, ya Allah, apapun yang Engkau sampaikan setelah Engkau memanggil kami. Hamba-hambamu ini, yang lemah, yang tak berdaya, yang selalu membutuhkan Engkau, ya Allah, maka hambamu siap. Apakah itu berupa perintah yang harus hambamu laksanakan, ataukah itu larangan yang harus hambamu tinggalkan. Kami, ya Rob, mengatakan sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan kami taat. Nah, masyarakat muslimin, nanti kalau suasana keimanan kita, mental kita, ruhiyah kita, keyakinan seperti itu, maka timbul rasa senang dan bahagia. Dengan senang hati ya kita menyambut Ramadan ini. Bahkan sudah kita nanti, kita rindukan. Dan kita mohon berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Doa ini membuktikan bahwa ruhiyah kita siap. Karena jauh-jauh kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan usia kita sampai pada bulan Ramadan. Ini penting. Nah, kalau kita raba-raba sekarang, apakah kita sudah terdengar panggilan Allah itu? Apakah panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah panggilan itu sudah sering kita dengar? Apakah panggilan itu sudah nyaring kita dengar? Sehingga kita merespon. Kalau belum, maka bacalah firman Allah. Al-Baqarah 183. Ini panggilan luar biasa. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian semua siam. Yang dimaksud di sini adalah siam Ramadan. Bukan saum sunnah, tapi siam Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah mewajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian. Lalu Allah tegaskan ya, goal akhirnya dari ibadah siam yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah. Ada kemuliaan yang luar biasa. Bahkan yang menentukan kemuliaan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Dan ketakwaan itu didapat salah satunya dengan ibadah siam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegaskan langsung. Karena itu kalau kita bahasakan lebih bebas lagi, sederhana lagi, kalau kalian ingin bertakwa, mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakan siam Ramadan. Kalau betul kalian orang beriman dan bertakwa, maka untuk mencapai ketakwaan itu laksanakan siam Ramadan. Kalau kita punya agenda, kita punya cita-cita, kita punya harapan-harapan, maka ketika harapan cita-cita kita itu besar, maka cara kita mempersiapkan juga harus serius. Dan goalnya adalah takwa. Apa yang lebih memuliakan diri kita daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini luar biasa.
Makanya ketika kita membaca ayat-ayat tentang takwa, kenapa orang beriman dipanggil Allah, diperintah lagi untuk bertakwa? Karena kualitas takwa itu berbeda-beda. Sehingga orang beriman selalu diarahkan oleh Allah, selalu ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kualitas takwa itu. Sehingga dalam surat Ali Imran misalnya, Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi ini perintah yang luar biasa. Karena Allah juga tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepadanya. Dan inilah yang membedakan kita semua di sisi Allah. Jabatan kita, harta kita, ilmu kita, ya semua yang Allah karuniakan kepada kita dengan beragam karunia di dunia ini yang kita berbeda-beda itu, bukan itu yang menentukan derajat kita di sisi Allah. Bukan itu semua. Ternyata yang menentukan derajat kemuliaan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita raih ketika siam kita benar. Ketika ibadah siam kita benar, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang bertakwa. Kan itu ditegaskan la'allakum tattaqun. Diwajibkannya siam itu agar kalian bertakwa. Bukan untuk yang lain-lain. Nah, ini kan pendekatan keimanan. Ini pendekatan keyakinan. Boleh jadi kalau kita lihat sekilas ya dalam kehidupan di dunia ini, orang yang ahli saum dengan yang enggak ahli saum kadang-kadang enggak kelihatan bedanya. Padahal ini yang nanti menentukan perbedaan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, ya, derajat yang tinggi ini ternyata cara meraihnya adalah dengan ibadah siam. Karena itu ibadah siam adalah ibadah yang besar. Nah, setelah kita membaca ayat itu, ya mari kita raba-raba lagi keimanan kita. Kita evaluasi lagi. Kira-kira dengan hadirnya Ramadan, kita senang apa tidak? Kalau senang, senangnya seperti apa? Apakah sekedar senang lalu tidak ada tindak lanjut? Apakah kita senang dengan hadirnya Ramadan dan sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu kita tergerak untuk mempersiapkan diri, untuk menyambutnya. Jadi inilah iman yang hidup. Ya. Bukan iman yang pasif, iman yang aktif, iman yang bisa mendorong untuk beramal soleh. Keimanan kita terhadap perintah wajibnya Ramadan bisa mendorong kita untuk melakukan ikhtiar yang maksimal dalam rangka kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan maksimal pula. Jadi tidak seadanya atau tidak sejalan-jalannya. Harus ada persiapan khusus. Nah, karena itu ya tadi ada indikator ya bahwa kita senang, bahwa kita merespon dengan sam'an wa ta'atan. Nah, maka untuk meningkatkan kualitas sam'an wa ta'atan itu, untuk meningkatkan rasa senang kita itu, maka mari, nah ini teknisnya, mari kita baca firman Allah tentang siam. Nah, Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini singkat sekali, hanya beberapa ayat. Tapi ini
sudah Allah sudah menyampaikan kepada kita garis besar ibadah siam. Ini kalau pendekatan kita, pendekatan manajemen, garis besarnya sudah lengkap di situ. Pesertanya sudah jelas. Orang beriman yang dipanggil oleh Allah, bukan yang lain-lain. Ya. Agendanya sudah jelas, yaitu siam. Ya, waktunya juga jelas, syahrul Ramadan. Ya, bukan di bulan yang lain. Ya, jelas sekali. Goalnya jelas sekali. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Jadi ibadah besar ini sudah Allah sampaikan secara teknis menjadi mudah dan simpel karena garis besarnya sudah ada arahan langsung. Ada arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai pesertanya, mulai kegiatannya, mulai waktunya, ya goalnya. Bahkan ketika ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah perjalanan melaksanakan siam, sudah ada solusinya semua. Bagi yang sakit ada solusinya, bagi yang safar ada solusinya, bagi yang tidak sanggup saum ada solusinya. Ya, bagi yang tidak sanggup di luar Ramadan tapi sanggup di bulan yang lain ada solusinya. Karena Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ibadah siam ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makanya setiap kali ada masalah, solusinya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Bahkan dalam Asbabun Nuzul ya, ayat 187 ini juga menarik. Jadi awalnya siam itu siang malam. Dan para sahabat yang imannya sudah kuat saja, ada keberatan. Ya. Karena siam ini kaitannya dengan kebutuhan fisik. Ya, mengendalikan kebutuhan fisik. Ternyata ada kasakusuk di tengah sahabat, kalangan sahabat. Ya ada keberatan kalau harus siang malam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang itu semua. Turunlah ayat 187 itu. Uhillal lakum, ya, bahkan dihalalkan bagi kalian lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Rupanya ini ada persoalan. Jadi ya kalau saum sebulan penuh nggak ketemu pasangan itu berat sekali. Makanya malamnya dibolehkan turun ayat itu. Karena Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah ini pemahaman mendasar yang harus kita miliki. Dan ini keyakinan kita. Bahwa semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, hamba ini bisa melaksanakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebankan apa-apa yang di luar kemampuan hambanya. Nah keyakinan ini harus kuat. Sehingga merespon perintah Allah itu tidak ada keberatan. So, Allah tidak akan memerintahkan ketika hambanya tidak sanggup. Dan ketika Allah memerintahkan menurunkan syariatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan petunjuk pelaksanaan dan teknis. Semua sudah dirinci. Maka menjalankan ajaran Islam ini sesungguhnya mudah dan simpel. Andaikan keyakinan kita itu kuat. Bahwa apa saja yang Allah perintahkan, ya pasti untuk kebaikan dan pasti mendatangkan kemaslahatan. Maka kalau kita baca tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat Islam ini, ternyata semua syariat Islam ini untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia di dunia ini dan kebahagiaan keselamatan di akhirat. Tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan kebutuhan hajat hidup manusia. Kalau saja keimanan kita kuat. Nah, karena itu, masyarakat muslimin,
ya untuk menguatkan kembali, ya mari ayat-ayat Syam ini kita baca ulang-ulang. Ini sekarang kitab tafsir yang terjemahan sudah banyak. Kita dalami. Kita tidak sekedar mendengarkan ayat-ayat Syam dari yang lain, tapi kita baca sendiri dari kitab suci kita. Kita dalami. Dan nanti ketika kita pertama membaca ya ayyuhalladzina amanu subhanallah. Betapa mulianya makom kita, posisi kita. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita beriman. Cara menguatkan iman. Bapak Ibu sudah sekalian, kita ini ya dalam muamalat ketika dapat panggilan dari orang-orang yang punya kedudukan saja, itu cara merespon kita juga beda. Tentu ketika kita dipanggil oleh teman kita, dengan dipanggil oleh orang tua kita, cara merespon kita berbeda. Tentu saja kita dipanggil Pak RT dengan dipanggil Pak Menteri, ya, cara merespon kita juga beda. Nah, yang memanggil kita ini Rabbul Jalal, Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha besar, yang maha agung, yang memiliki seluruh makhluknya, seluruh jagat raya ini. Yang kita tidak bisa hidup tanpa pertolongannya, tanpa karunia-Nya. Nah, mudah-mudahan dengan memahami panggilan seperti ini, cara merespon kita juga beda. Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Dan di tengah-tengah ayat itu Allah katakan, jangan merasa keberatan karena ibadah Syam ini yang Allah kehendaki adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, ayat-ayat seperti ini kita dalami lagi dalam rangka menguatkan ya ruhiyah kita, keimanan kita, sehingga nanti kita menjalankan ibadah Syam itu dengan sukaria, dengan gembira, dengan senang, tidak ada keberatan sedikit pun. Bahkan kalau kita bisa lapar itu kita nikmati lapar kita nanti. Ya, ketika kita Syam dahaga kita nikmati dahaga itu. Tidak ada keberatan. Karena dengan cara berlatih seperti itu kita mendapatkan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan tahu rahasia-rahasia di balik ibadah Syam ini, ternyata ini ada keistimewaan yang luar biasa yang tidak kita temukan di ibadah-ibadah yang lain. Ya, teknis ibadahnya juga khas, ya, ada kekhasan ibadah Syam dibanding ibadah-ibadah yang lain, dan fadilahnya tentu luar biasa. Nah, berikutnya, masyarakat muslimin, mari kita juga baca hadis-hadis tentang Syam Ramadan dan fadilahnya. Ini supaya kita melakukan sesuatu itu ada ala ilmin, ada ilmunya, ada pengetahuannya. Kenapa kita Syam? Karena kita tahu persis ya apa itu ibadah Syam dan apa keutamaan yang ada di dalamnya. Dan hadis-hadis Rasul menjelaskan yang insya Allah beberapa nanti akan kita lewati ketika kita membicarakan persiapan ini. Tapi mari, nah makanya ya sebagai orang beriman itu ya kita usahakan ya bahwa ya sarana kita untuk membaca hadis-hadis Rasul itu ada. Apalagi sekarang Masya Allah ya perkembangan teknologi luar biasa. Ya kita akan bisa dapatkan ilmu itu dengan mudah sekali. Ya. Jadi persoalannya bukan sekedar sarananya, tapi kemauan kita itu yang penting. Ya mushaf ini Masya Allah. Ya di mana-mana kita bisa temukan, kita bisa baca. Bahkan dicetak yang luar biasa. Ya, tinggal kita. Jadi cara kita menguatkan iman itu dengan ilmu, ya, kemudian dengan amal. Nanti dengan terus
amal kita berkualitas, iman kita ya akan meningkat. Nah, ketika iman kita ini kuat, iman kita meningkat, maka cara merespon perintah Allah itu ya dengan istijabah, ya dengan respon yang positif, bahkan respon yang langsung tanpa ada keberatan dan kita siap menjalankan. Ini persiapan pertama yang insya Allah masih ada beberapa hari ini. Terus ya bagaimana kita bisa menguatkan keimanan kita dengan membaca ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, dengan membaca kisah-kisah salafun saleh. Bagaimana para salafun saleh merespon ya perintah Allah siam Ramadan ini. Ya, bagaimana saumnya Rasulullah SAW, bagaimana saumnya para sahabat, bagaimana para tabiin ulama-ulama salafun saleh. Maka dengan pengetahuan yang luas itu, ya kita akan menemukan sejatinya, hakikatnya ibadah siam itu dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, lalu mampu mendorong kita untuk tidak melewatkan kesempatan ini, ya kecuali dengan semangat ya melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sudah sekalian, ya di awal ini kita baru ya menyemangati untuk mempersiapkan keimanan, ya kesiapan mental. Ya apapun profesi kita tidak ada yang keberatan dengan hadirnya Ramadan. Ya sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai petani, pedagang, siapapun orang beriman, apapun profesinya, tidak ada alasan untuk keberatan. Justru hadirnya bulan Ramadan kita nanti kita tunggu-tunggu, ya kita harap-harap dengan doa-doa yang kita panjatkan itu mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti persiapan berikutnya apa yang mesti ya kita lakukan, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Saya sisakan waktu sengaja untuk Bapak Ibu sekalian, kalau ada tambahan, ada pengalaman, ya ada hal-hal yang ditemukan ya, karena ya kita paham semuanya, walaupun siam Ramadan ini tiap tahun sudah kita laksanakan, tapi tidak ada di antara kita yang berani mengklaim bahwa ibadah siam kita ini sudah maksimal, sudah puncak. Pasti di sana-sini masih ada kekurangan, ada hal-hal yang harus ditingkatkan. Karena itu, ya tafadhol, dipersilakan dari yang hadir, kalau menyampaikan tambahan, ya kita baru satu poin dan ini juga pengantar ya. Ya bagaimana kita kuatkan iman kita dalam merespon perintah Allah ini. Ya mudah-mudahan dengan bekal itu ya bukan saja kita bisa melaksanakan, tapi kita sudah bisa merasakan lezatnya iman, lalu kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada keberatan, dan dengan cara seperti itu mudah-mudahan ibadah kita lebih berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu harapan kita semua, fadilah-fadilah yang terkait dengan siam Ramadan, fadilah-fadilah yang terkait dengan syahrul Ramadan, fadilah-fadilah yang terkait dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan, ya semuanya harapan kita dapatkan dan kita jadikan bekal menghadap Rabbul Jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tafadhol. Silakan kalau ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pandeglang. Masya Allah. Jazakumullah khair.
Fadal. Begini Ustaz, banyak yang menyebut Ramadan itu bulan jihad, bulan tarbiyah, bulan puasa, bahkan bulan infak, kata Ustaz. Dari beberapa sebutan Ramadan yang begitu mulia, apakah ada sebutan ya khusus dari Allah gitu terkait bulan Ramadan itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya Allah, ini menunjukkan bahwa di dalam Ramadan itu keutamaannya luar biasa sehingga dilabelkan ke Ramadan tadi disebut ya, ada bulan jihad, bulan sabar, bulan ampunan dan seterusnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, Ramadan itu syahrun mubarak, ya, bulan yang diberkahi. Nah, berkah itu kalau dalam kamus Arab itu kan ziyadatul khair, ya, kebaikan yang bertambah-tambah gitu. Nah, Ramadan ini disebut dengan bulan yang diberkahi. Qad ja'akum syahrun mubarak. Nah, kalau sudah bicara berkah dan Allah yang memberikan berkah, maka seluruh yang Allah karuniakan kepada kita menjadi kebaikan yang berlipat-lipat. Maka di bulan Ramadan mudah-mudahan ilmu kita berkah, rezeki kita berkah, usia kita berkah, kesehatan kita berkah, keluarga kita berkah. Ya. Semua yang Allah karuniakan kepada kita semuanya ada keberkahan yang mendatangkan kebaikan dan manfaat yang berlipat-lipat. Itu sebutan Ramadan dalam sabda Rasulullah SAW. Ya, kemudian karena ada sabda Rasul, ya, dikaitkan dengan amal-amal kemuliaan yang beragam, lalu ini juga dilekatkan dengan syahrul Ramadan. Misalnya Ramadan disebut syahrul Quran karena di dalam Ramadan ya diturunkan Al-Quran. Allah firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka disebut syahrul Quran. Ya, jadi ini sebutan-sebutan yang ada di dalam kitab suci, ada dalam sabda Rasul, ya. Nah, disebut syahrul tarbiyah, disebut syahrul jihad karena ada ibadah-ibadah di dalamnya yang secara khusus menguatkan itu semua. Ya, bagaimana Ramadan tidak dikatakan syahrul sabar? Kita dilatih untuk menahan diri. Bagaimana Ramadan tidak dikatakan sebagai syahrul jihad? Karena untuk bisa beribadah butuh kesungguhan, butuh perjuangan. Nggak bisa biasa-biasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak ya sebutan-sebutan itu, tapi yang ada di dalam Al-Quran jelas sekali bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini di dalamnya diwajibkan siam. Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ya, ada Lailatul Qadar. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Jadi, begitu saya kira Allah alam bisawab. Jadi kalau sudah disebut tadi ya syahrul mubarak oleh Rasul itu Masya Allah. Di bulan Ramadan ini semua kebaikannya dilipat ganda. Termasuk ibadah kita. Ya, akan dilipat gandakan seluruhnya. Ilmu kita, semuanya yang Allah karuniakan kepada kita diberkahi oleh Allah. Karena bulan Ramadan. Nah, ini terkait dengan momentum waktu itu ya. Artinya Allah khususkan di situ
yang Allah tidak subhanahu wa ta'ala ya tidak berikan di bulan-bulan yang lain. Ya Allahu a'lam bishawab. Tafadhol, ada yang lain? Jazakallah. Semangat insya Allah nih untuk menyambut Ramadan. Kalau tidak ada, saya kasih mukadimah. Insya Allah nanti kita akan bahas setelah persiapan keimanan ini, persiapan kesehatan, kemudian persiapan ya, ilmu, kemudian mempersiapkan lingkungan, ya bagaimana kita menciptakan lingkungan sehingga di bulan Ramadan itu saling mendukung sehingga ibadah kita lebih maksimal. Ya. Nah, insya Allah dengan berbagai persiapan itu nanti kita masuk Ramadan betul-betul sudah siap. Dan dengan itu kita berharap ya ibadah kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, insya Allah sebagai gambaran, dan kalau sudah tidak ada yang disampaikan ya karena waktu juga, kita cukupkan dulu. Jazakumullah khair. Ya, mari ya majelis fikih ini kita hidupkan terus, ya kita ramaikan. Ya tafadhol kalau ada teman, saudara atau ya kenalan-kenalan yang ingin bareng-bareng ya hadir di majelis fikih, ya diinfokan, ya disampaikan. Mudah-mudahan ya dengan cara seperti itu ya banyak yang bisa mengambil manfaat ya dari majelis fikih kita ini. Dan kita alhamdulillah ya sekalipun tidak ketemu fisik ya dengan Zoom ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini masih bisa untuk bareng-bareng ya ngaji ya khususnya fikih ini. Jazakumullah khair wal afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khair wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz.